Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas terkait dengan cara dan mekanisme pendaftaran P3K 2024. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, sebelum kita membahas perihal cara pendaftaran P3K, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan ditekan tombol subscribe untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar tenaga honorer dan P3K ke depan dalam rangka seleksi CSN dan pengangkatan honorer menjadi P3K. Di channel ini juga kita akan membahas terkait dengan soal-soal seleksi kompetensi dasar yang perlu diketahui oleh rekan-rekan honorer. Rekan-rekan perlu belajar hal tersebut dalam rangka mendapatkan nilai atau poin tinggi di dalam seleksi CSN pada tahun 2024 ini. Nah, rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa sesuai database BKN per 1 Maret 2024, tersisa 1.784.000 non-ASN yang belum diangkat, yang terdiri dari 140.000 tenaga honorer kategori 2 dan 1.644.000 tenaga honorer non-kategori 2. Jadi di kategori 2 masih ada sekitar 140.000 ya. Kemudian untuk non-ASN yang telah terdata di dalam database BKN itu sebanyak 1,6 juta. Nah, 1,6 juta ini itu adalah honorer yang memiliki masa kerja hingga dengan tahun 2021 ya, karena pendataan dilakukan di akhir tahun 2022. Jadi pada saat itu syarat yang dipersyaratkan honorer yang bisa masuk di dalam pendataan adalah memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Jadi 1.784.000 ini adalah honorer yang memiliki masa kerja hingga dengan tahun 2021. Nah, sekarang 2024 tentu tenaga honorer bisa saja lebih banyak dari ini ya, 3 kali lipat atau 4 kali lipat dari 1,7 juta. Nah, berdasarkan informasi beberapa waktu yang lalu, Joni Margirsang juga pernah menginformasikan bahwa sebenarnya honorer yang ada saat ini itu masih sekitar 5 juta orang ya, sekitar 5 juta orang yang belum diangkat menjadi P3K. Nah, tentu ini menjadi permasalahan bagi pemerintah ke depannya, bagaimana bisa menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Nah, honorer sebanyak 1,7 juta itulah yang nantinya tetap bisa bahkan wajib mendaftar P3K 2024 meskipun Pemdanya tidak membuka formasi P3K 2024. 1,7 juta non-ASN yang telah terdata di dalam database BKN ini hukumnya wajib ya, hukumnya wajib untuk mendaftar seleksi P3K 2024 meskipun pemerintah daerahnya tidak membuka formasi P3K 2024. Jadi ini sudah penegasan dari PLT Dirjen SDM Kemenpan RB bahwa semua honorer pada tahun ini wajib melakukan dan meregistrasi pendaftaran pada seleksi CSN 2024. Jadi ini perlu rekan-rekan perhatikan, jangan sampai rekan-rekan tidak ikut mendaftar oleh karena memang selain bermaksud pendaftaran, tujuan utama dari wajibnya semua honorer mendaftar adalah pendataan ulang ya, mendata ulang seberapa besar honorer yang masih ada. Mereka ini nantinya akan melakukan pendaftaran di halaman SSCSN sampai pada halaman resume. Jadi seperti dengan tahun-tahun sebelumnya, rekan-rekan honorer bisa mendaftar melalui akun di website sscsn.bkn.go.id. Jadi nanti di situ jika rekan-rekan sudah memiliki akun, nanti akan diberikan petunjuk bagaimana cara mendaftar di halaman website tersebut sampai pada halaman resume. Jadi halaman resume ini adalah halaman akhir pada tahapan pendaftaran di sscsn.bkn.go.id. Jika ada yang bertanya, saya sudah mengunjungi situs ini akan tetapi saya belum bisa mendaftar, ya memang saat ini belum bisa karena memang pendaftarannya belum dibuka. Kemudian rekan-rekan sekalian, ketika seleksi P3K 2024 ini dibuka, maka honorer yang masuk kriteria di atas bisa melakukan pendaftaran dengan cara memilih jenis seleksi disesuaikan dengan kondisinya masing-masing.
Kemudian jika seorang guru berarti dia memilih P3K guru pada menu pendaftaran. Begitu juga bagi non-ASN teknis dan tenaga kesehatan. Jadi nanti pada saat rekan-rekan mengunjungi SSCSN, nanti di situ ada 3 pilihan. Apakah P3K guru, kemudian P3K teknis, dan P3K tenaga kesehatan. Silakan rekan-rekan memilih salah satu dari 3 pilihan tersebut. Sebagai informasi bahwa seleksi P3K tahun 2024 ini menerapkan 3 basis formasi. Pertama adalah berdasarkan basis kualifikasi akademik atau dari ijazah. Jadi ada formasi generik di mana semua tingkatan ijazah bisa melakukan pendaftaran termasuk ijazah sekolah dasar. Jadi kemarin di video saya sebelumnya ada yang pesimis honorer ijazah SD bisa mendaftar di P3K 2024. Jadi tahun ini semua tingkatan ijazah bisa mendaftar. Jadi mudah-mudahan masing-masing tingkatan memiliki formasi yang disiapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Jadi SD juga bisa mendaftar di pendaftaran atau seleksi CSN pada tahun 2024 ini. Kemudian rekan-rekan sekalian, selain basis formasi pertama, kemudian yang kedua basis formasi jenis jabatan, dan ketiga basis unit kerja. Jadi ada formasi jenis jabatan, kemudian basis unit kerja. Dengan 3 basis ini memungkinkan seluruh honorer yang terdata di database BKN untuk tetap bisa melakukan pendaftaran meskipun Pemda tidak membuka formasi. Jadi ini harapan kita sekalian, meskipun Pemdanya tidak membuka formasi, tetapi semua honorer itu bisa melakukan pendaftaran asalkan dia terdata di dalam database BKN. Dari mana? Kenapa bisa seperti itu? Karena memang pada tahun ini dibuka 3 basis, ya, menerapkan 3 basis formasi. Jadi ini beda dari tahun-tahun sebelumnya. Pertama adalah basis kualifikasi akademik atau ijazah, kemudian basis formasi jabatan, dan basis unit kerja. Kemudian rekan-rekan sekalian, sesuai peraturan Menpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang pengadaan ASN tahun 2024, di pendaftaran dan seleksi CSN P3K pada tahun 2024 ini juga sudah ditambahkan jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana di dalam penataan ASN ini juga dapat diisi oleh P3K. Jadi pelaksana formasinya banyak, ya. Pelaksana ini, jabatan pelaksana biasanya formasinya banyak. Dan pada tahun ini sesuai Permenpan RB nomor 11 tahun 2024, jabatan pelaksana ini sudah bisa diisi oleh P3K. Jika selama ini jabatan pelaksana di instansi pemerintah ini hanya bisa diisi oleh PNS, nah pada tahun 2024 ini juga dapat diisi oleh P3K. Kemudian jadi honorer yang telah terdata di database BKN tetap bisa dan wajib melakukan pendaftaran P3K 2024, dan seluruhnya insya Allah akan dijamin lulus 100%. Sisa membedakan apakah diangkat menjadi P3K paruh waktu atau P3K penuh waktu. Demikian rekan-rekan video kali ini. Jika ada tanggapan dan pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.